Diana Rahim, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Papua. NIM 202381384. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada materi Hukum Dasar Kimia kelas 10 semester 2 di SMA Negeri 11 Maluku Tenggara untuk video pembelajaran rutin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Yohana bisa pimpin kita dalam doa siang hari ini. Dan saya membawa doa dan bacaan jadi bagian mereka mengalir itu disesuaikan dan Bapa dari jahat kami dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah bawa kita dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Kasmita, Resti, Ridwan, kalian sudah tahu hari ini kita akan mempelajari materi apa? Ada yang sudah tahu? Hukum dasar kimia atau hukum Lavoisier. Oke, sebelum kita masuk pada materi hukum dasar kimia, Guru mau tanya dulu. Kemarin kan kita sudah pelajari tentang hakikat ilmu kimia dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan apakah kalian masih ingat apa saja yang kita pelajari di materi hakikat ilmu kimia? Ada yang masih ingat? Unsur, apa lagi? Senyawa, campuran, apa lagi? Reaksi perkaratan besi itu adalah contoh reaksi sederhana. Ada yang masih ingat apa itu unsur? Unsur adalah Ya, coba Intan. materi yang terdiri dari satu jenis atom. Ya, materi yang terdiri satu jenis atom yang tidak bisa dibagi. Senyawa, siapa bisa? Resti. Zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur. Zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur. Oke, kalau campuran, ya silakan. Campuran adalah zat atau materi di mana sifat penyusun tidak berubah. Siapa yang masih ingat? Contoh campuran itu apa? Air dan pasir. Air dan pasir, apa lagi? Air dan garam. Air dan garam, sirup dan air. Itu adalah contoh dari campuran. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Sudah? Maka kita mulai dulu pretest awal. Pretest awal ini untuk mengukur kemampuan awal kalian. Bisa? Awal kalian melihat hasil pemahaman kalian pada materi yang kita pelajari sebelum kita masuk pada materi. Setelah kalian pretest, Guru mau tes semangat dulu nih. Masih semangat atau tidak di siang hari ini? Masih semangat? Oke, kamu masih semangat. Terima kasih kalau masih semangat untuk mengikuti pembelajaran di siang hari ini. Kita lihat dulu materi kita, tujuan kita hari ini apa. Kalian tolong simak video yang Selamat pagi anak-anak. Ini kita belajar hukum dasar kimia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep hukum ketika masa atau hukum
hukum Lavoisier, dan peserta didik mampu menganalisis penerapan hukum kekekalan masa dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hukum-hukum dasar kimia terdiri atas 5. 1. Hukum kekekalan masa atau hukum Lavoisier. 2. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. 3. Hukum perbandingan tetap atau hukum Ross. 4. Hukum Gay-Lussac. Dan yang kelima, hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro. Yang nanti kita bahas untuk hari ini yaitu hukum kekekalan masa atau hukum Lavoisier. Agar kalian lebih paham lagi dan lebih jelas, ayo lakukan uji coba sederhana dan lihat langkah-langkah pada LKPD. Selamat bekerja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Pertama apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kepada peserta didik yang kedua jadi yang diharapkan adalah kalian mampu menganalisis kekekalan masa atau hukum kekekalan masa dalam kehidupan kita sehari-hari, yang nanti sebentar kalian akan lakukan uji coba atau membuktikan hukum kekekalan masa yang tadi disampaikan oleh penemunya adalah Lavoisier, bahwa reaksi sebelum dan sesudah reaksi atau setelah reaksi adalah sama. Akan bagi dulu kalian bahan ajar untuk kalian baca sebelum kalian mengerjakan LKPD. Bahan ajarnya kalian baca dulu, kalian pahami dulu, baru kalian selesaikan tugas yang diberikan pada LKPD. Sebelum bagi, ini jadi satu kelompok, Intan, Ririn dan Andika satu kelompok, kemudian Agnes sama Yakoba, kemudian Yohana dan Salsabila satu kelompok, bertiga Ridwan dan Resti, kemudian Yoram satu kelompok. Jadi ini adalah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sebelum kalian menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD, ada hal yang ingin Ibu sampaikan. Dalam proses pembelajaran ada penilaian yang Ibu lakukan, yaitu penilaian sikap, penilaian kerja kelompok, ya, berdiskusi dan sebagainya. Itu Ibu akan lakukan penilaian. Jadi siapa kelompok mana yang serius dalam mengerjakan soal-soal, dia tepat menyelesaikan soal-soal pada waktu yang sudah ditentukan, maka akan diberi hasil yang baik atau nilai yang baik. Kemudian untuk kelompok 1, perhatikan dulu LKPD-nya. Sebelum kalian kerja, jangan lupa tulis nama kelompok kalian. Kemudian baca tujuan apa yang ingin dicapai pada materi pembelajaran hari ini. Kemudian ada materi singkat juga di situ. Kalian tolong baca. Setelah kalian baca materi singkat, di situ ada langkah-langkah kerja dalam LKPD. Dan kemudian ada lembar kerja. Lembar kerja di situ kalian perhatikan. Ada di tabel. Kalau kelompok 1 dia pada kolom 1. Kolom 1 dengan ukuran atau gramnya sudah ditentukan, mililiternya sudah ditentukan. Kelompok 2 untuk kelompoknya Salsabila, berarti kolom kedua, berapa gram, berapa mililiter. Kelompok 3 kolomnya juga sudah tersedia, berapa gram, berapa mililiter. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok yang ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mempersiapkan nanti siapa yang akan membaca hasil diskusi dan siapa yang akan menjadi moderator. Berapa mil? 50. Sedikit
Perhatikan timbangan awal tadi berapa Ridwan? 58. Perhatikan dulu sampai gelembung gasnya selesai bereaksi, baru catat hasil akhirnya berapa. Hasil akhirnya berapa? 58. Silahkan dicatat. Oke, silahkan lanjut kelompok 2. Ya, perhatikan. Masa awalnya berapa? 67. Silahkan direaksikan. Nanti perhatikan masa akhirnya. Hasil akhirnya sama dengan berapa? 67. 67. Berarti sama. Lihat, catat berat awal. Sahabat, catat dulu berat awalnya. Berapa berat awal? 64. Oke, langsung. Berat akhirnya berapa? 64. Lihat dulu sampai gelembung gasnya berkurang. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, kita beri aplaus dulu buat semua. Sekarang yang nanti maju duluan duduk. Kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Jadi kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Dan sebelum kita melanjutkan, mari saya mengajak teman biar diri dan kita ada dalam semangat. Tepuk semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangat asik asik. Semangat asik asik. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangat asik asik. Semangat asik asik. Semangat. Oke, silakan teman-teman. Di sini kami akan melanjutkan presentasinya kepada teman-teman. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi antara asam cuka dan baking soda, yang berarti telah terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan terbentuknya zat dengan cara perubahan kimia. Karena Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dan masukan dari kelompok lain? terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok kedua. Di sini saya mau bertanya, mengapa muncul gelembung-gelembung gas? Terima kasih atas pertanyaan. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa muncul gelembung-gelembung gas? Terbentuk dari gas terlarut yang keluar dari larutan yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dengan sedikit oksigen, argon dan karbon dioksida. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada buku materi di kelas. Terima kasih karena telah berpersiapan.
saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Asam cuka 50 ml, baking soda 3 gram, pengamatan masa awal 67, masa akhir 67. Sekarang persamaan reaksi yang terjadi antara asam cuka dan baking soda. Teruskan contoh penerapan hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kayu bakar, dan yang kedua, kapur galus. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari mengapa asam cuka dan baking soda bisa bersatu dan menciptakan gelembung-gelembung. Karena baking soda dan cuka mudah terurai, makanya menciptakan gelembung-gelembung. Oh ya. Mengapa sampai balon yang tadi dia mengembang, sekarang dia menjadi mengempes dan kecil? Karena gas CO2-nya telah habis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Tabel pengamatan. Asam cuka 50 ml, baking soda 2 gram. Pengamatan. Masa awal 58, masa akhir 58. Pertanyaan. Tuliskanlah persamaan reaksi yang terjadi antara asam cuka dan baking soda. Dan kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberi masukan. Dan pertanyaan kami batasi 1 pertanyaan. Kepada kelompok lain kami persilakan. Mengapa persamaan reaksi tersebut berbeda dari persamaan reaksi lain? Saat ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena di sini adalah reaktan dan di sini adalah isi. Ya, bagaimana kelompok 3 yang mereka jelaskan CH3 asam cuka direaksikan dengan baking soda, kemudian itu disebut dengan reaktan, kemudian hasilnya adalah CH3 CONA ditambah dengan CO2 dan ditambah dengan H2O atau air. Iya, Bu. Oke. Sudah. Maaf. Dan atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman sekalian kami sampaikan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus. Tadi yang pertama untuk kelompok 3, apa yang kalian dapat? Hasil awal dan hasil akhir seperti apa? Sama. Hasil awal sama, berapa hasil awalnya? 64. Hasil akhir? 64. Berarti hukum kekekalan massa sama. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Lavoisier, yaitu sebelum reaksi dan sesudah reaksi sama. Kelompok ini juga tadi sama? Sama. Sekarang Ibu Guru mau tanya. Pada saat kalian melakukan uji coba tadi atau praktikum sederhana tadi, reaksi kimia apa yang ada di dalam percobaan tersebut? Coba. Apa? Yang pertama, reaksi kimia apa? Terbentuk gelembung gas atau molekul gas. Yang kedua, apa? Sekarang yang kedua Ibu Guru bawa kalian ke reaksi yang tadi Yohana tulis. Di sini tadi ada reaksi asam cuka. Ya kan? Kemudian ada reaksi, ada baking powder atau soda yang kalian pakai. Di sini asam cukanya apa coba? Ya. Coba. CH3COOH. Ditambah dengan
yaitu CO2 dan H2O. Kemudian yang terakhir apa? Setelah kalian sudah mereaksikan tadi, kalian memperhatikan gelembung-gelembung gas. Setelah itu pertanyaan yang disampaikan Yoram, balonnya mengembang, kemudian perlahan-lahan balonnya mengempis, ya kan? Berarti reaksi apa yang terjadi? Kenapa? Suhu. Sehingga balon tadi lama kelamaan akan mengempis. Sudah? Bisa ulang. Yang pertama tadi di dalam proses praktikum tadi, reaksi apa yang kalian temukan? Gelembung-gelembung gas. Munculnya gelembung-gelembung gas. Yang kedua, terbentuknya zat baru. Sudah? Yang ketiga, terjadi penurunan suhu. Sudah? Akan kesimpulan. Hasil praktikum kalian tadi hasilnya itu tetap atau konstan, yaitu sebelum kalian mereaksikan soda kue terhadap cuka, timbangan awal yang kalian dapat itu adalah sama dengan timbangan akhir. Berarti massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi dalam sistem tertutup. Sudah? Bisa? Kemudian yang tadi video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi, ada juga yang menyangkut dengan perhitungan. Contoh, kalian sudah mereaksikan tadi asam cuka. Asam cuka tadi yang kalian reaksikan, kemudian kalian timbang di sebelah sini atau sebelah kanan kiri. Di sini hasilnya tadi contoh untuk kelompok ini adalah 64 ya, kelompok 3. Di sini disebut dengan reaktan atau sebelum reaksi. Sedangkan menandakan sesudah reaksi adalah anak panah. Ini menandakan bahwa dia sesudah reaksi yang menghasilkan produk atau hasil. Sudah? Yang tadi hasilnya adalah ini. CH3CONA dalam bentuk aqua ditambah dengan CO2 dalam bentuk gas ditambah dengan H2O dalam bentuk liquid. Ini adalah hasil atau produk. Sudah? Sudah, Bu. Sudah bisa? Bisa. Jadi nanti kalian harus pahami yang mana yang reaktan, yang mana yang produk atau yang mana sebelum dan yang mana sesudah. Sudah? Jadi di sini 64 tadi kalian ambil juga berapa mil? 50 liter. Masing-masing 50 ml. Kemudian kalian tambahkan dengan baking powder, masing-masing tadi berbeda. Kelompok 1 berapa gram? Kelompok 1 2 gram. Kemudian hasil yang di sini dijumlahkan, hasilnya tetap sama. Berarti terbukti hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Paham? Ada pertanyaan sebelum kita akan masuk pada tes? Ada? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu Guru minta kesimpulan dari masing-masing kelompok. Silakan. Hukum kekekalan massa merupakan massa yang dapat dirubah menjadi energi. Dari campuran asam cuka dan baking soda menghasilkan gelembung-gelembung dan menciptakan energi, dan balon yang mengempis bisa menjadi mengembang. Di sini saya mau memberikan kesimpulan. Mungkin dari pembelajaran kelompok kita hari ini kita bisa mengetahui cara kerja kelompok yang baik, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat pada suatu hari nanti. Itu saja, terima kasih. Ya, kita berangkat dari kelompok 1. Ya, masukan dari kelompok 1. Dan sekalian saran ya kepada semua kelompok, semoga yang kalian pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Untuk minggu depan kita akan lanjut dengan materi hukum Dalton. Jadi Ibu harap sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, kalian harus terbiasa belajar sebelum kita akan ada dalam proses pembelajaran, agar kalian sudah memiliki pemahaman awal pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Oke, sebelum kita akhiri, kalian ada dalam tes.
Prospes ya. Andika, Amalia, Yakoba, Yohana, Salsabian, Resti dan Ridwan. Oke, silahkan kerja. Mari berkumpul. Setelah Ibu membagikan kalian tes akhir, Ibu bagi lagi refleksi. Setelah kalian mengisi tes akhir, kalian perhatikan lagi refleksi yang Ibu bagikan. Silakan pilih. Oke. Oke, terima kasih sudah mengerjakan soal dan refleksi. Di sini Ibu mau tanya dulu hasil proses pembelajaran kita dari tadi. Kira-kira ada kendala atau tidak? Nanti Ibu baca dan Ibu ambil pada soal yang paling terakhir, yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah masing-masing di sini. Ada yang mungkin senang, ada yang mungkin sedih, ada yang mungkin bingung, garuk kepala, dan ada yang jatuh cinta. Ada bentuk love, ya kan? Berarti kira-kira pembelajaran kita hari ini siapa yang memilih love, siapa yang memilih jempol, dan siapa yang memilih bingung dan sebagainya. Intan pilih apa? Love. Kenapa pilih love? Karena materi yang tadi sangat menyenangkan dan bisa memakan. Ririn pilih apa? A. Ririn pilih A. Kenapa pilih A? Karena saya mampu memahami hukum Kekekalan massa. Ririn sudah paham apa itu hukum kekekalan massa. Ridwan pilih apa tadi? Jempol. Kenapa pilih jempol? Kenapa pilih jempol? Karena Bingung. karena gini. Oke, sekarang Ibu bawa dalam angka. Jika proses pembelajaran kita hari ini Ibu bawa ke angka 1 sampai 10, kira-kira yang kalian semua pilih angka berapa? Oke, kita beri aplaus buat kita semua. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mungkin Salsabila pimpin kita dalam doa agar apa yang tadi kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan di siang hari ini kita kembali ke rumah tanpa hambatan dan halangan. Amin. Salsabila silakan. Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dan nama saya berdoa dan agama bersama. Yang beragama lain mohon silakan. Berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih Salsabila sudah pimpin kita dalam doa, dan Ibu ucapkan terima kasih buat kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum Salsabila. Siang. Terima kasih Andika.